Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita berikan satu kehidupan yang baru dan kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan, atas kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Dan kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan yang menjadi otoritas dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surga, kami mengucap syukur sepanjang malam Engkau berkati kami, sehingga pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan anugerah rahmat yang baru, semangat hikmat yang baru, yang menolong kami dapat mengerjakan banyak perkara. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Tuhan yang tinggal dalam diri kami, ajar kami untuk mengerti, menyimpannya dalam hati, dan menjadi tuntunan kehidupan kami setiap hari, sehingga dalam laku hidup kami didapati sebagai murid Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran. Keluaran 23 ayat 20 hingga ke 33. Keluaran pasal 23 ayat 20 hingga ke 33. LAI berikan judul di sana, janji dan teguran kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah engkau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu, dari Laut Tebrau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka, ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Amin. Demikian firman Tuhan.
Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah melakukan sedikit demi sedikit. Melakukan sedikit demi sedikit. Seorang anak ketika dilihat bahwa halaman rumahnya itu penuh dengan salju yang baru saja turun, maka anak kecil itu dia mengambil skop mainan yang dia miliki. Tentu saja anak yang berusia 6 tahun laki-laki ini, ketika dia mengeluarkan skop mainannya, juga skop yang kecil. Tapi dengan semangat anak ini kemudian dia keluar, dan dia kemudian dengan skopnya yang kecil menyingkirkan salju yang menutupi pintu rumah hingga pintu pagar rumahnya. Tentu saja salju yang cukup tebal dan kemudian halaman yang cukup luas dan jarak yang cukup jauh membuat apa yang dilakukan oleh anak kecil ini terasa sia-sia. Apalagi dia menggunakan skop mainannya yang kecil. Maka tidak heran ketika ada seorang tetangga, bapak-bapak yang sudah dewasa melihat yang dilakukan anak kecil ini, dia bertanya, "Loh, apa yang sedang kamu lakukan?" Anak kecil ini, "Aku sedang membersihkan halaman rumahku, sehingga dari pintu pagar sampai pintu rumah nanti tidak ada lagi salju yang akan menutupi. Aku sedang membersihkan halaman rumahku agar tidak ada salju." Orang dewasa, tetangga itu kemudian dia tertawa. "Bagaimana bisa berhasil? Apa yang kamu lakukan sepertinya sia-sia. Bagaimana bisa kamu selesai mengerjakan tugasmu itu?" Sambil tersenyum dan mentertawakan anak itu. Tapi sang anak mengatakan, "Aku yakin aku bisa. Aku melakukannya sedikit demi sedikit." Ya, anak itu melakukan tugasnya sedikit demi sedikit. Menyingkirkan salju di halaman rumahnya yang cukup tebal dari pintu pagar hingga pintu rumahnya. Banyak orang mungkin mentertawakan apa yang dilakukan oleh anak ini, tapi dia yakin bisa mengerjakan, bisa menyelesaikannya, karena dia melakukan sedikit demi sedikit. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, acap kali dalam kehidupan yang kita jalani, kita menjumpai ada orang-orang yang kita lihat apa yang dilakukannya kekanak-kanakan, bakalan sia-sia, tidak akan mencapai hasil yang baik dan maksimal. Tapi contoh dari seorang anak kecil tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa menyelesaikan tugas kita sebesar apapun, seberat apapun, dengan melakukan sedikit demi sedikit. Tentu dengan satu keyakinan Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita, kekuatan, semangat untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada setiap kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Allah memberikan satu gambaran contoh bagaimana ketika Allah itu memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah disediakan Tuhan bagi bangsa Israel. Digambarkan di sana bahwa Allah itu akan menghalau bangsa-bangsa yang ada di sana untuk keluar dari negeri yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Dan menarik, di dalam ayat yang ke-29 dan 30 dikatakan demikian, "Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi.
dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi mereka. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Menarik, Allah sendiri melakukan sedikit demi sedikit, menghalau bangsa-bangsa di tanah Kanaan untuk kemudian ditempati oleh bangsa Israel. Sedemikian rupa sehingga anak cucu itu dapat tinggal di sana. Menarik, Tuhan pun berkarya dalam kehidupan bangsa Israel, bahkan dalam kehidupan kita semua pun Tuhan melakukan sedikit demi sedikit. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk setia dan taat terus-menerus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan dikatakan di sana mengutus seorang malaikat berjalan di depan mereka. Tentu kemudian malaikat Tuhan itu tidak kemudian berjalan dengan cepat dan kemudian sampai kepada tujuan dengan cepat dan kemudian mengalahkan semua bangsa-bangsa itu dengan sedemikian hebat dan cepatnya. Tetapi mengutus malaikat Tuhan itu mengerjakan, melindungi, memimpin bangsa Israel itu sedikit demi sedikit melangkah maju ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Bangsa Israel pun diajar untuk mendengar perkataan firman Tuhan dari malaikat dan melakukan segala kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Membutuhkan ketaatan yang dilakukan sedikit demi sedikit untuk dapat memasuki tanah Kanaan. Bahkan kita mengetahui selama 40 tahun bangsa Israel itu hidup di padang gurun, di mana Allah mempersiapkan mereka untuk dapat masuk ke dalam tanah Kanaan dengan satu keyakinan bahwa mereka tetap terus bersandar, bergantung kepada Tuhan Allah dan memiliki ketaatan penuh untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Maka Allah juga berkata, jangan engkau mengikuti bangsa-bangsa yang ada di sana yang menyembah berhala, maka engkau harus menghancurkan patung berhala mereka, menghancurkan tugu-tugu mereka. Allah mempersiapkan bangsa Israel itu hatinya tertuju beribadah hanya kepada Tuhan Allah mereka. Sedikit demi sedikit Tuhan kerjakan mujizat itu di tengah bangsa Israel. Tuhan Yesus ketika dia melihat banyak pengikut pendengar yang kelaparan, 5.000 orang yang kelaparan, Yesus bertanya, adakah roti untuk mereka makan? Para murid mengatakan, tidak ada. Tidak ada roti yang tersedia. Dan kalaupun ada, nggak cukup untuk 5.000 orang. Tapi ketika ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan, datang kepada Yesus dan membawa ke hadapan Yesus, murid-murid pun meragukan, bagaimana itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, melalui sedikit
bekal makanan seorang anak, 5 roti dan 2 ikan ini Tuhan ubahkan dengan mujizat, dapat memberi makan ribuan orang, dan masih ada tersisa 12 bakul. Karena satu tindakan kecil, perlakuan yang sedikit dipandang orang, gak cukup, sia-sia. Gak mungkin lah 5 roti dan 2 ikan cukup. Tapi perhatikan anak ini, ya, dengan keyakinan dia berikan, ini yang ada padaku ya Tuhan. Dan tindakan yang sederhana, yang sedikit, yang kecil ini mendatangkan mujizat besar dan mengenyangkan banyak orang. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, apapun pergumulan yang sedang engkau hadapi sekarang ini, percayalah kepada Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup. Lakukanlah bagianmu sedikit demi sedikit, seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan, perintahkan kepadamu. Demikian pula pemulihan itu dapat terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin saja mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan mungkin punya cara seperti tadi. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau musuh-musuhmu. Sedikit demi sedikit Allah akan mengurai dan memulihkan keadaan dirimu. Ketika engkau mau taat kepada Dia. Dikatakan di sana, ketika kamu beribadah kepada Tuhan dengan setia, beribadah bukan saja datang dalam ibadah-ibadah dalam gereja. Ibadah adalah persembahan tubuh kita sepenuhnya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Maka dikatakan, aku akan memberkati makananmu, memberkati minumanmu, dan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Wow, satu janji yang indah yang dapat kita pegang sebagai orang-orang percaya. Maka lakukanlah sedikit demi sedikit tindakan iman, perbuatan iman kita, dan Tuhan akan menolong kita, memulihkan kita dari segala pergumulan, kesulitan, penderitaan, kedukaan, bahkan sakit penyakit sekalipun. Tuhan akan menganugerahkan pemulihan dan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau Tuhan Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, yang memeliharakan kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami boleh ada sekarang semua karena anugerah Tuhan. Kami diajar untuk melakukan tindakan iman dalam kehidupan kami hari demi hari, dalam berbagai pergumulan, kesulitan, penderitaan, kedukaan, kesedihan, beban berat. Meski dipandang kecil, meski dipandang sedikit dan sederhana, tapi tindakan iman kami yang kami kerjakan terus-menerus, melakukan sedikit demi sedikit sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sungguh ada pemulihan yang Tuhan Yesus akan kerjakan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk meyakini bahwa tindakan iman kami tidak pernah sia-sia, meski dipandang sederhana, sedikit dan kecil,
tapi mujizat Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kami. Yang mendengarkan firman Tuhan dan punya ketaatan kepada kehendak dan perintah Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Berkati untuk sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kami, baik di dalam keluarga, di tempat kami belajar, di tempat kami bekerja dan berusaha, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga segala apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami sepanjang hari ini, baik kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan di tengah keluarga kami. Dalam segala perjalanan yang akan kami tempuh, Tuhan Yesus, Engkau lindungi kami. Tuhan karuniakan keselamatan kepada kami. Jauhkan kami dari kecelakaan dan bahaya. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kami, anggota keluarga Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa memandang kepada Yesus dalam segala pergumulan kehidupan yang kami jalani. Kami melakukan tindakan iman dalam menyelesaikan berbagai pergumulan yang kami hadapi seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ada pemulihan yang boleh terjadi atas keluarga-keluarga Sobat Messenger. Ikat kami setiap anggota keluarga dengan kasih yang saling melengkapi, menyempurnakan. Kasih antara orang tua dan anak, kakek nenek, cucu, menantu, semua Tuhan memberkati kami. Mungkin mereka tidak tinggal bersama-sama dengan kami, ada di tempat yang lain. Sungguh Tuhan juga peliharakan mereka. Kasihani kami ya Tuhan, untuk hidup terus di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga dalam berbagai kesulitan, pergumulan, tantangan yang kami hadapi, Tuhan yang mengaruniakan kebaikan kepada setiap keluarga-keluarga Sobat Messenger. Kami serahkan ya Tuhan untuk gereja Tuhan dalam menggembalakan, melayani setiap jemaat-Mu. Tuhan berikan hikmat karunia di dalam menyusun, merancangkan pelayanan di tahun 2024 di tengah berbagai kesulitan, keterbatasan, tantangan zaman ini. Berikan hikmat sehingga apa yang kami rancangkan itu sungguh dapat menjawab, menolong setiap jemaat terus bertumbuh dalam iman mereka kepada Yesus Kristus, tetap teguh, tetap setia, bahkan giat untuk melayankan kasih kepada banyak orang dalam kehidupan mereka, giat mengambil bagian dalam berbagai rupa-rupa penata layanan yang ada di gereja-gereja Tuhan. Berkati dalam peribadahan, dalam pembinaan, dalam pelayanan kesaksian yang dilaksanakan, itu semua melibatkan jemaat Tuhan. Mereka boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, dan menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan kasih kepada sesama di sekitar gereja-gereja Tuhan ditempatkan. Berdoa bagi Kota Kudus dan tempat di mana kami tinggal, Sobat Messenger. Sungguh Tuhan Kau yang berbelas kasihan kepada kami. Tuhan karuniakan kesejahteraan, karuniakan keamanan, kedamaian di tengah berbagai krisis yang sedang dihadapi. Bahkan pelaksanaan kampanye, Tuhan Engkau menolong setiap aparat, bergandengan tangan dengan masyarakat. Kami menjaga keamanan, keutuhan, kedamaian dalam perbedaan pilihan, perbedaan pandangan. Kami belajar untuk saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Tuhan tolong kami semua sebagai warga negara Indonesia
dimanapun kami ditempatkan, kami tinggal di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia, kami didapati membawa damai. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta perlindungan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam berbagai pergumulan, kesulitan, beban berat, penderitaan yang kita hadapi, janganlah kita putus asa. Lakukanlah tindakan iman. Meski dipandang sederhana, dipandang kecil, tetapi ketika kita melakukannya sedikit demi sedikit, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki rancangkan dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus, Sang Gembala yang hidup, memberikan pemulihan kepada kita semua. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.